Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan masih semangat. Hari ini nanti kita akan belajar surah Al-Alaq, Mapel Al-Quran Hadis kelas 6 semester 1. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang ke-96 dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena surat Al-Alaq ini turun di kota Mekah. Surat Al-Alaq ini merupakan surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Alaq ini dalam surat Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Baik anak-anak, mari kita membaca surat Al-Alaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Setelah tadi kita membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Sekarang mari kita artikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ke-6, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat ke-7, apabila melihat dirinya serba cukup. Ayat ke-8, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ayat ke-9, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat ke-10, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ayat ke-11, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Arti surat Al-Alaq ayat ke-12, ia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat ke-13, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat ke-14, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ayat ke-15, sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam api neraka. Ayat ke-16, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ayat ke-17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat ke-18,
kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Ayat ke-19, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Baik, Bu Nur lanjutkan lagi ya. Setelah tadi kita belajar tentang surat Al-Alaq, membaca surat Al-Alaq, dan mengartikan surat Al-Alaq. Sekarang kita belajar apa kandungan surat Al-Alaq itu. Nanti kita belajar satu persatu tentang kandungan surat Al-Alaq. Yang pertama, kandungan surat Al-Alaq adalah surat Al-Alaq berisi perintah untuk menuntut ilmu. Salah satunya dapat dilakukan dengan membaca ayat-ayat Allah untuk mengetahui kemahakuasaan Allah. Ayat-ayat Allah ini ada dua macam. Nomor 1 adalah ayat qauliyah dan nomor 2 adalah ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu apa anak-anak? Yaitu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah dalam kitab-kitabnya, seperti Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang diungkapkan dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Kandungan isi surat Al-Alaq yang nomor 2 adalah surat Al-Alaq menjelaskan tentang asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia itu terbuat dari segumpal darah. Kandungan isi surat Al-Alaq yang ketiga adalah surat Al-Alaq ini berisi penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang gambaran manusia yang sombong. Gambaran manusia yang sombong ini manusia yang melupakan nikmat Allah yang telah mereka terima, bahkan mereka juga berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kandungan surah Al-Alaq yang nomor 4 adalah surat Al-Alaq ini berisi ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslim untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah seperti menjalankan sholat. Anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang surat Al-Alaq, ini ada soal latihan. Soal yang pertama, berapa jumlah ayat surat Al-Alaq? Dan surah tersebut merupakan urutan surah yang keberapa dalam Al-Quran? Nomor 2, kenapa surat Al-Alaq termasuk golongan surah Makkiyah? Nomor 3, apa arti kata Al-Alaq? Nomor 4, sebutkan 3 isi kandungan surah Al-Alaq. Dan yang kelima, tulislah ayat kelima surat Al-Alaq beserta artinya. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang surat Al-Alaq. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.